webinar kita di siang hari ini ke seluruh ibu yang memang membutuhkan gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu hebat yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela puasanya, di sela-sela hari minggunya, di sela-sela lelahnya fisik maupun hati maupun pikiran. Apalagi kita siang-siang ini kan lagi aus-ausnya ya Bu ya. Jadi terima kasih banyak, saya apresiasi banget untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini, apalagi yang sudah membagikan link Zoom pertemuan kita siang hari ini kepada seluruh ibu-ibu yang memang membutuhkan seperti itu. Selamat datang kembali di kelas webinar bersama kelas Ibu Belajar yang hari ini narasumber kita adalah beliau adalah seorang dokter dan pemerhati wanita gitu ya dengan topik nifas bukan sekedar 40 hari, pemulihan ibu dan pentingnya menjaga jarak kehamilan, begitu. Oke, jadi seperti yang ibu-ibu sudah ketahui ya, kita itu untuk menjadi ibu tuh nggak ada sekolahnya, nggak ada ijazahnya, tapi kita butuh ilmu, kita butuh tahu bagaimana caranya menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu dan informasi yang paling valid, yang paling kita yakini kebenarannya. Nah, kita padahal nggak ada sekolahnya gitu. Sedangkan tanggung jawab kita sebagai ibu, sebagai istri, itu tidak hanya di dunia ini aja gitu ya. Pasti ibu-ibu sudah tahu bahwa tanggung jawab kita itu sampai akhirat nanti, di mana kita memang bertanggung jawab untuk menjadi madrasah pertamanya anak-anak kita, untuk memastikan bahwa dia dapat yang terbaik dari yang terbaik, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, makanan, gizi, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk itu, karena alasan tersebutlah kelas Ibu Belajar ingin sekali mendampingi ibu-ibu yang memiliki visi misi yang sama dengan kami, ingin ingin menambah bekal ilmu demi membesarkan buah hati kita, seperti itu. Jadi, terima kasih banyak sudah bergabung di kelas kita hari ini. Semoga langkah ibu hari ini bisa menjadi bekal besar dalam perjalanan indah dan ibadah kita membersamai anak-anak gitu. Karena menjadi ibu itu harus berilmu gitu. Perkenalkan lagi, hari ini nama saya Stella yang hari ini bertugas sebagai ibu moderator. Hari ini saya akan mendampingi ibu-ibu untuk ngobrol bersama Dokter Intan ya, mengenai topik yang tadi sudah kita bahas, mengenai pemulihan ibu gitu. Jadi ibu-ibu nanti boleh bertanya kepada Dokter Intan. Sudah dibagikan juga link Slido untuk ibu-ibu bisa bertanya dengan anonim. Boleh ditulis nama, boleh anonim, terserah ya. Karena kami berpikir mungkin dengan bertanya secara anonim, ibu-ibu akan merasa lebih aman karena tidak diketahui identitasnya gitu. Tapi tetap bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang lain juga. Sekilas tentang kelas Ibu Belajar, karena tak kenal maka tak sayang, tadi sudah kenalan dengan saya. Saya adalah seorang ibu yang memiliki satu anak ya, yang saat ini anak saya sudah berusia hampir 4 tahun. Saya bersama tim dari kelas Ibu Belajar ingin memfasilitasi ibu-ibu dengan kelas-kelas yang bisa dilakukan secara daring. Tapi terkadang kami juga melaksanakan secara offline begitu. Yang kelas tersebut bertemakan kesehatan ibu, kesehatan fisik, mental, kemudian tumbuh kembang anak, pengasuhan, parenting, dan lain-lain. Kami sudah mulai menyelenggarakan kelas dari tahun 2023 begitu. Dan kami juga menyediakan wadah atau komunitas bersama supaya bisa menjadi tempat ya bagi ibu-ibu lain memiliki teman baru, teman sharing, bertanya, hal yang membingungkan, karena di situ ada banyak sekali ibu-ibu lain yang bisa mungkin memiliki pengalaman yang sama, kemudian bisa berbagi ilmu juga begitu. Kami juga punya visi misi ya, ibu-ibu. Pastinya visi kami ingin sekali menjadi sahabat ibu dalam menuntut ilmu, memberikan dukungan, serta komunitas untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia gitu. Karena ibu itu center of the family ya. Pasti tanpa ibu semua itu
tumbang gitu ya. Meskipun memang seharusnya bisa imbang di rumah itu berbagi peran, tapi seringkali realita di lapangan yang sering kita alami, di mana ibu itu memegang peran yang sangat besar dari mulai planning makanan, mau masak apa, eksekusi masaknya, yang menyuapi anaknya, itu biasanya ibunya semua tuh, gitu. Jadi itulah kenapa ibu itu perlu sekali bahagia ya. Jadi peran kami di sini ingin sekali membantu ibu-ibu untuk menemukan kebahagiaannya juga gitu. Dan pastinya dengan misi kita ingin memberikan edukasi berbasis ilmu seputar kehamilan, menyusui, MPASI, pengasuhan, kesehatan ibu nih seperti hari ini. Dan kita juga menyediakan dukungan personal maupun komunitas gitu ya, yang pastinya penuh dengan empati untuk para ibu-ibu. Lalu kita juga ingin memudahkan ibu untuk mendapatkan informasi dan bantuan dengan yang pastinya tepat gitu ya, yang terbaik seperti itu. Ibu-ibu bisa mengenal kami lebih dalam dengan memfollow akun Instagram kami ada di @kelas.ibubelajar dan juga ibu bisa bergabung di grup WhatsApp komunitas kami dan ini free ya. Jadi ibu silakan lagi-lagi dengan prinsip berbagi ilmu adalah amal jariah. Silakan juga boleh bagikan link grup komunitas, link Instagram, link webinar hari ini ke seluruh ibu yang membutuhkan gitu ya. Semoga pahalanya nular-nular ya ke ibu-ibu yang lain karena ini adalah kelas gratis gitu. Sekilas juga mengenai kelas online yang kami selenggarakan secara rutin. Jadi kami ada kelas intensif mengenai MPASI berkualitas, dan ini kelasnya didampingin 1 bulan ya, baik itu kelas MPASI maupun kelas menyusui. Ini dua-duanya didampingin selama 1 bulan penuh. Ada grupnya juga yang berfungsi sebagai kelas, layaknya kita ada di dalam sekolah ya, layak kita sekolah. Jadi ada teman-teman angkatannya gitu, ada kelasnya yang didampingi oleh profesional juga gitu, dan kebetulan saya menjadi narasumber utama karena kebetulan memang saya adalah konselor menyusui gitu ya. Selain itu kami juga rutin untuk mengadakan webinar-webinar hanya satu kali gitu ya, seperti hari ini, baik yang gratis berbayar seikhlasnya maupun bayar yang sangat terjangkau. Jadi memang sasarannya harapannya supaya semakin luas, semakin mudah ibu-ibu bisa mengakses, bisa belajar, tidak terhalang biaya gitu ya. Jadi kami sering sekali bikin kelas gratis seperti ini maupun kelas yang berbayar seikhlasnya. Masya Allah sekali, Alhamdulillah kami selalu dipertemukan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa mau menyedekahkan ilmunya kepada ibu-ibu semua. Ini webinar-webinar kami ya, kami pernah juga bikin tentang BB seret, screening tumbuh kembang mandiri, terus tentang perawatan bayi baru lahir, kemudian bekal penting anak siap sekolah, lalu tentang pengasuhan toddler tanpa luka masa kecil, rahasia masa bayi dan anak, stimulasi motorik kasar, stimulasi bahasa, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah beberapa brand yang pernah berpartner dengan kami. Ini mungkin juga belum update ya, karena masih ada brand-brand lain yang sudah bertambah saat ini. Alhamdulillah, kami sudah bekerja sama dengan beberapa brand. Lalu bagi ibu yang hari ini mau upload di Instagram Story, boleh banget. Silakan boleh di screenshot nanti saat lagi sesi materi maupun foto bersama, dibagikan, diberikan testimoni. Tapi jangan lupa kalau upload Instagram Story, jangan lupa tag di @kelas_ibu_belajar dan tag juga nih narasumber kita hari ini, yaitu Dokter Intan di akunnya @tan_saja gitu. Nah, ini dia kita kenalan saat ini dengan narasumber kita yang Masya Allah sudah ada di sini. Sudah ada Dokter Intan Sari, sudah hadir ya di sini ya dok. Halo, selamat siang, Mbak Stella. Oke, selamat siang Dokter Intan. Masya Allah, saya kenalin dulu ya Dokter Intan ke ibu-ibu yang ada di sini ya. Jadi hari ini Dokter Tan sudah hadir. Beliau merupakan seorang dokter umum saat ini yang aktif menjadi Women's Health Enthusiast dan saat ini juga aktif sebagai asisten peneliti tentang fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Beliau merupakan alumnus dari Universitas Erlangga. Kemudian kebetulan saat ini sepertinya Dokter Intan juga sedang spesialis ya dok ya? Kebetulan belum, masih persiapan aja untuk sekarang. Oke, lagi masih persiapan ya. Semoga disegerakan ya dok.
Oke, baik. Karena sudah waktunya sudah dokter Intan sudah di sini dan kebetulan waktu juga sudah berjalan ya. Langsung saja saya berikan panggungnya sepenuhnya untuk dokter Intan. Silahkan dokter. Terima kasih, Mbak Sela. Izin saya share screen ya. Hmm. Oke, apa sudah terlihat? Sudah terlihat dokter. Ya. Oke, sebelumnya tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Sela. Perkenalkan kembali, saya Dokter Intan Ida Patasari, bisa dipanggil Mbak Intan atau Dokter Intan aja, boleh. Kali ini kita bahas seputar dengan masa nifas, bukan lagi sekedar 40 hari. Jadi nanti kita akan membahas seputar banyak hal mengenai pemulaan ibu, pentingnya jaraknya kehamilan setelah lahiran itu sendiri. Nah, sebenarnya kita bisa mengenal pasca persalinan itu tuh dilihat dari periodenya. Bisa dilihat di sini bahwa masa persalinan itu biasanya dimulai setelah melahirkan ketika tubuh ibu itu perlahan-lahan kembali lagi ke fungsional tubuh aslinya sebelum hamil. Nah, biasanya periodenya sekitar 6 minggu sampai 6 bulan, bahkan beberapa perubahan bisa berlangsung sampai setahun. Nah, terdapat tiga fase-fase, yakni fase akut, yakni sekitar 0 sampai 48 jam pertama, kemudian fase subakut, yakni 2 hari sampai 6 minggu, dan fase lambat, yakni sekitar 6 minggu sampai 12 bulan. Apa aja sih dok, mungkin perihal dengan perubahan-perubahan yang terjadi mengenai masa nifas itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari patofisiologi atau anatomi secara keseluruhan seorang rahim ibu ya, di sini kita lihat bahwa sebenarnya dari awal persalinan ya, di sini bisa di Oke. Jadi pada masa persalinan kita lihat di sini rahim ibu tuh mengalami proses kontraksi. Nah, kontraksi itu ditandai dengan pembuluh-darahnya mengecil. Nah, terus serviks dan segmen bawah rahim ibu awalnya kan dia mulai dilatasi ya, atau melebar ya. Nanti perlahan-lahan di pasca minggu pertama setelah persalinan dia akan mulai mengecil ya. Dilihat dari gambar di sini dimulai dari awal persalinan, kemudian 8 hari pasca persalinan, hingga mulai terjadinya 14 hari pasca persalinan mulai mengecil. Nah, dilihat namanya proses di sini disebutnya sebagai involusi uterus atau involusi rahim ibu. Jadi sesaat pasca persalinan nih, kalau misalnya ibu-ibu mungkin ke kontrol nih ke tenaga kesehatan, baik itu ke bidan ataupun ke dokter, kita bisa lihat pasca persalinan nanti dilihat nih rahimnya nih sebesar mana sih, apakah 2 jari di bawah pusat atau mungkin 2 hari pasca persalinan bisa lama-lama mulai mengecil. Nah, di 2 minggu pertama pasca persalinan kita lihat dia sudah masuk ke bagian rongga panggul bagian atas atau kita kenal sebagai true pelvis gitu. Nanti dilihat lagi pasca 4 bulan pasca persalinan, kita lihat itu sudah mulai terjadinya pengembalian kembali ke setelah seperti orang normal. Nah, dilihat dari selama proses tersebut, kita kenal ada yang namanya after pains. Jadi nanti dia akan meningkat sesuai paritasnya akibat kontraksi dari rahim itu sendiri, dan tentunya nyerinya itu akan memberat saat menyusui. Namun lama-lama dia akan berkurang mulai hari ketiga pasca persalinan. Nah, kemudian akan juga nanti akan terlihat adanya lokia atau seperti vaginal discharge, lokia rubra, atau berwarna seperti lendir-lendir nih, kayak keputihan, itu warnanya agak kecoklatan masih merah banget, itu normal ya ibu-ibu ya. Terus lokia serosa, atau bahkan sudah mulai memutih lokia alba di 4 minggu berikutnya. Nah, kemudian tapi tak lupa bahwa semua proses ini dipengaruhi oleh suatu proses hormon yang dipengaruhi oleh usia ibu. Selain hormon juga dari usia ibunya, paritasnya, atau riwayat dia pernah persalinan atau tidak. Kemudian riwayat dulu pernah ASI atau tidak, dan berat janinnya gitu. Nah, bagaimana dengan perubahan-perubahan lain? Nah, ini yang paling common adalah perubahan daripada saluran kencing. Nah, biasanya di 2 sampai 5 hari pasca persalinan, ibu-ibu tuh pasti pengennya kencing mulu. Terus yang kedua adalah purpural bladder, yang kita kenal sebagai kapasitas kencingnya tuh kurang sensitif terhadap peningkatan tekanan intrabladder atau tekanan di dalam rongga
kencing itu sendiri. Nah, resikonya adalah ketika dia terjadi proses tersebut bisa menyebabkan inkontinensia ataupun infeksi atau bahkan bisa menyebabkan resiko retensio uterin atau lebih tepatnya adalah kencingnya tuh sulit dikeluarkan karena adanya proses pura-pura bladder tersebut gitu. Berikutnya adalah perubahan kardiovaskular ya. Ini semua normal ya. Jadi ibarat kata volume darah itu semakin lama semakin meningkat di 2 jam sampai 48 jam pertama pasca salin. Lalu nanti berangsur-angsur kembali normal hingga 2 minggu pasca persalinan. Untuk kelenjar buah dada tentunya ya di 5 hari pertama ini penting. Kenapa Allah tuh nyiptain kita? Tentunya setelah itu adanya kelenjar buah dada yang melebar itu sebenarnya penting untuk produksi kolostrum, di mana kolostrum itu kaya akan imunitas untuk bayi-bayi berikut bayi-bayi yang baru kita lahirkan. Nah, di selain itu juga ada kayak akan IgA yang penting untuk imunisasi pertama buat si bayinya. Selain itu juga menghasilkan ASI. ASI itu banyak banget kandungannya ya, asam amino, ya laktosa, vitamin, kecuali vitamin K itu sendiri. Lalu bagaimana dok untuk dinamika psikologis pasca persalinan? Nah, memang banyak saya lihat bahwa misalnya seperti di sosial media atau bahkan in real life situations, bahwa ibu-ibu hamil itu setelah lahiran, dia itu akan mengalami periode fluktuasi hormonal. Nah, fluktuasi hormonalnya ini kita mulai dari awal pas persalinan memang ada pengaruh dari hormon-hormon perempuan, yakni progesteron dan estrogen. Nah, dilihat di 7 hari pertama, jadi dibagi nih 3 periodenya, yakni fase akut postpartum, fase postpartum subakut, dan fase postpartum delay. Nah, jadi pada saat setelah dia lahir, kita kenal di sini sebagai fase postpartum akut, yakni dimulai dari awal dia mulai lahiran sampai di seminggu pertama. Kemudian di subakut ini di 3 minggu sampai di 6 minggu sampai 9 minggu berikutnya. Kemudian di delayed adalah dimulai dari 9 minggu pertama sampai bisa berangsur di 6 bulan berikutnya gitu. Jadi fase postpartum akut di sinilah 55% nih dari segi prevalensi angka kejadian bisa menimbulkan dia baby blue syndrome atau kondisi di mana ibu-ibu itu mengalami kondisi seperti tipikal ke arah depresif. Jadi mungkin sebagai ibu-ibu yang baru pertama kali experience sebagai ibu ya, ini adalah hal yang normal karena ada dinamika yang uh, fluktuatif dari hormon hormon kehamilan tersebut. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, kemudian mengenai dengan PPD atau anxiety disorder juga 17% terjadi di 3 minggu sampai 6 minggu berikutnya sampai di PPD atau post partum depresif yakni sekitar 9% di 9 minggu pertama setelah lahiran hingga 6 bulan berikutnya. Jadi memang normal ya ibu-ibu ya di sini kita lihat karena ada perubahan fisiologis dari hormon kehamilan. Sorry, dari hormon perempuan yakni progesteron dan estrogen setelah lahiran. Nah, selanjutnya perubahan dinamika seperti apa sih dok? Dari tadi mungkin dokter saya udah nyebutin bahwa postpartum blues dan PPD itu apa. Nah, kita kenal di sini baby blues. Memang pada umumnya kita bisa lihat di sini perbedaan yang bisa di-highlight itu apa dok? Jadi kita lihat di sini dialami oleh sekitar 50 sampai 80% ibu dalam 2 minggu pertama pasca persalinan. Nah, ditandai dengan mungkin ibunya ngerasa menangis, gampang cemas, gampang kelelahan, bahkan ada perubahan suasana hati yang fluktuatif gitu. Nah, terus biasanya bersifat ringan dan akan membaik dengan kondisi emosional yang cukup gitu. Jadi untuk depresi postpartum kita lihat di sini ini dari segi angka kejadian tentunya lebih kecil ya dibandingkan kondisi baby blues ya. Balik lagi semuanya dipengaruhi oleh fluktuasi dari hormonal seorang perempuan yakni progesteron dan estrogen. Nah, gejalanya apa yang mungkin ibu-ibu di sini perlu aware ya, gejalanya seperti perasaan sedih yang cukup mendalam, bawaannya tuh capek banget atau kelelahan ekstrim, bahkan sampai kehilangan minat. Jadi udah nggak ada interest nih, bayinya nih baru lahir nih, udah nggak ada interest sama bayinya. Nah, hati-hati di sini apakah ada manifestasi yang mengarah ke depresi postpartum. Apalagi ibu ngerasa kok saya udah nggak ada harganya, saya nggak punya value sebagai seorang ibu, sebagai seorang role ibu maupun seorang istri. Hati-hati juga di sini bisa adalah bentuk awal manifestasi dari depresi postpartum. Oke, berikutnya
di sini kita lihat postpartum anxiety. Biasanya memang dia mirip-mirip nih dengan depresi ya. Tapi bedanya adalah dia lebih cenderung dominasinya oleh kecemasan yang berlebihan atau serangan panik dan ketakutan yang tidak rasional terkait kesehatan bayi ataupun peran dia sebagai seorang ibu. Nah, tapi kita bisa lihat early symptomnya atau gejala awal utamanya adalah kesusahan tidur. Jadi mau usaha tidur bolak-balik, buahnya nggak bisa. Nah, buahnya insomnia. Padahal sebelum sebelum hamil aman-aman aja tuh sleeping patternnya. Namun setelah hamil atau dalam masa pasca persalinan ini ibu-ibu jadi kesulitan tidur. Nah, lihat bahwa apakah ini mengarah gejalanya ke postpartum anxiety atau baby blues nih, gitu. Nah, oke, selanjutnya, nah dampaknya apa terhadap diri ibu dan juga terhadap bayinya? Tentunya ini bisa mempengaruhi secara tiga aspek, fisik, emosional, dan kualitas dari hidup ibu sendiri. Jadi kalau dari fisik itu sendiri kita lihat bawaannya anergia atau kurang energi, mau ngapa-ngapain bawaannya males. Jadi sampai berakibat ke kurang produktif. Terus kedua, bawaannya kecapean, susah tidur. Nah, itu dampaknya terhadap ibu. Nah, kalau emosional, kecemasannya meningkat, rasa ngerasa bersalah terhadap dirinya sendiri, bahkan sebagai perannya sebagai seorang ibu, istri, gitu. Terus yang ketiga adalah kesulitan untuk merawat bayi, jadi enggan menyusui, kesulitan membangun ikatan dengan bayi. Jadi ibarat kata kita perlu membangun bonding ya, bonding secara intensional kepada bayi yang kita baru lahirkan tentunya ya. Itu kita sulit untuk membangun itu. Jadi apa-apa dilakukan secara tidak intensional. Kemudian dan tentunya merasa bahwa tidak mampu menjadi seorang ibu gitu. Nah, apakah juga mengaruh ke kualitas hidupnya? Tentu kualitas hidupnya tentu menurun. Harusnya dengan adanya kita baru lahir gitu, kita perlu support yang adekuat ya dari pihak internal, bisa dari suami, dari mertua, atau dari keluarga internal sendiri gitu. Nah, hati-hati bahwa ini bisa menyebabkan adanya resiko konflik batin, ya dialog internal ke diri sendiri gitu. Jadi kita lebih-lebih menutup, lebih nggak terbuka ke orang lain karena adanya pengaruh kondisi tadi yang saya sebutkan. Nah, bagaimana dengan dampaknya terhadap bayi? Memang bahwa ini penting ya, apalagi nantinya bisa mempengaruhi ke developmental dia. Jadi bayinya kurang mendapat respon emosional, adanya resiko gangguan emotional bonding, baik itu attachment dan anxiety dia lebih-lebih nanti di yang masa akan datang. Gitu. Apalagi yang kedua adalah masalah nutrisi. Jadi ingat bahwa di 6 bulan pertama ini penting untuk bisa memberikan ASI jika itu possible ya. Dimana kalau misalnya kita depresi postpartum ya, dalam kondisi beberapa depresi postpartum, ibu-ibu yang baru lahir itu tersebut atau baby blues syndrome nanti efeknya apa nih dok? Produksi dari laktasinya, hormonal kortisol yang meningkat, akibatnya akan mengintervensi atau mengganggu aksis aksis hubungan antara laktasi hormon hormon yang memproduksi laktasi itu sendiri berkurang. Akibatnya apa? Nantinya produksinya ASINya berkurang, akibatnya nanti nutrisi daripada bayi itu juga kurang adekuat. Jadi harus memikir alternatif lagi apakah dia perlu susu formula atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah resiko perkembangan kognitif yang terhambat. Ini bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan bahasa dan keterampilan sosial. Ingat bahwa the first 2 years of a baby itu adalah yang paling penting, paling valid untuk kita perlu optimalkan. Di sini adalah dalam aspek kognitifnya, baik itu perkembangan bahasa, motorik, dan keterampilan sosialnya. Nah, di sinilah peran seorang ibu yang memang memumpuni untuk menyokong bayinya ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Terus apa aja sih dok red flags-nya nih secara garis besar tanda bahaya nifas? Ingat yang tadi saya bilang adalah kondisi normalnya ya. Nah di sini yang bahaya yang nggak tanda bahaya nifas yang kita lihat di sini adalah perdarahan postpartum. Jadi perdarahan yang luar biasa ya pasca lahiran terlalu banyak itu bisa menyebabkan ibunya shock akhirnya ya tadi kurang darah perlu diberikan transfusi itu adalah tanda bahaya nifas. Nah, kemudian lokianya yang berbau busuk. Nah, hati-hati ketika lokia tersebut dia udah terlalu lengket, warnanya beda, harusnya dia dari merah terus sedikit kan lama-lama merah nih. Dari merah terus lama-lama ke kuning jadi putih. Nah, tapi ketika dia berbau busuk,
udah kita harus pikir, oh ini kalau sampai bikin gatel banget harus langsung ke tenaga kesehatan, langsung sugestif apakah ini mengarah ke infeksi atau enggak gitu. Nanti kemudian kemudian langsung involusi uterus. Nah, involusi uterus tadi yang seperti saya sampaikan bahwa lama-lama rahim kan di 2 minggu di 7 hari 2 minggu pertama sampai di 1 bulan berikutnya dia akan mengecil. Memang seperti itu karena adanya perubahan dari hormonal. Nah, perubahan hormonal itu nanti kita bisa lihat nih secara kalau misal ibu-ibu ke dokter-dokter gitu ke tenaga kesehatan baik itu bidan bisa dicek apakah dia normalnya di bawah jari ibu pusat atau sampai di bawah sekitar ini bisa dilihat ya di sini ya, Mas. Nah, ini nih. Nah, lama-lama kita bisa cek di sini apakah ada mulai lama-lama di 2 jari ibu pusat atau bahkan masih besar nih di atas 2 jari di atas bawah pusat. Nah, kalau misalnya ada subinvolusi atau tidak ada pengurangan dari eh, besarnya di rahim itu, hati-hati apakah ada patofisiologi lain atau penyakit lain yang mempengaruhi itu. Kemudian kita lihat nyeri perut dan rongga panggulnya, apakah nyeri yang luar biasa, apakah juga diikuti dengan demam, kalau sampai demam di atas 38 derajat Celcius, hati-hati bisa PID atau pelvic inflammatory disease, itu bisa menyebabkan peradangan yang luar biasa dan diikuti dengan nyeri itu sendiri. Oke, kemudian problem-problem yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi rahimnya mengecilnya sulit, kemudian lepospatum hemorrhage di 2 minggu pasca persalinan. Nah, memang disebabkan oleh subinvolusi atau sisa plasenta tadi. Nah, pilihan terapinya apa? Balik lagi nanti kudu ke dokter, ke tenaga kesehatan gitu. Apakah perlu ada tindakan secara operatif seperti kuret untuk mengurangi perdarahan aktif itu sendiri dan obat-obatan, misalnya pemberian tranexamat juga bisa. Nah, terus infeksi purpural, yakni infeksi bakteri pada traktus genitalia di periode nifas pertama, kemudian juga diikuti dengan demam yang timbul pada 2 sampai 10 hari pasca persalinan. Nah, faktor-faktor resikonya memang setelah pasca salinan itu bukan hanya kita harus optimal perawatannya. Dalam hal apa? Hal ini adalah supaya mencegah infeksi itu eh, bisa ditekan. Nah, tapi hal lainnya adalah ketika terjadi infeksi, itu dipengaruhi sama yang namanya beberapa faktor risiko, yakni sosial ekonomi rendah, bisa dia sebelumnya punya riwayat nih selama dia hamil, dia ada riwayat infeksi di area genitalnya, ataupun adanya imunokompromised immunity atau infeksi yang lainnya gitu. Terus gimana dok kalau misalnya saya pasca operasi nih baru SC gitu ya. Nah ini penting juga di 3 bulan sampai 1 tahun pertama. Gimana kita harus tahu dulu bahwa operasi sesar itu sifatnya adalah akut, akut, semi akut dan elektif. Dimana operasi sesar termasuk kategori bersih terkontaminasi. Nah sifat penyembuhannya itu luka operasi sesar ada penyembuhan primer. Di mana di sini kita intinya dia akan mendekatkan bagian jaringan yang sini kanan dan kiri itu didekatkan untuk meminimalisir pembentukan jaringan baru ya. Terus yang kedua adalah perawatan luka operasi itu dia ditutup dengan dressing. Nah, makanya di 1 minggu berikutnya setelah ibu mengalami proses persalinan ya tadi ya, itu harus kontrol ke dokter karena di sini kita bisa lihat bagaimana mengevaluasi apa ada perdarahan atau tidak. Terus yang kedua, apa ada tanda infeksi atau tidak, apakah ada pus atau tidak. Pus itu semacam kayak nanah keluar dari bekas area jahitan. Nah, di sini memang kita berikan yang namanya dressing yang bisa menyerap ya, tapi nanti akan perlu dilihat apakah adanya penyembuhan sempurna atau enggak. Nah, tanda penyembuhan sempurna itu dia dari jaringan pertama ke yang kedua itu dipepetin kan. Nah, itu terjadi proses namanya realignment of collagen. Nah, untuk proses tersebut ada, itu dia butuh waktu, yakni kurang lebih bisa lama banget sampai dia benar-benar bagus, mungkin bisa 1 bulan hingga 1 tahun pertama. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian kita bisa lihat bahwa bila terdapat adanya hematom atau mungkin darah yang mengumpul ya di daerah operasi ini, itu dilihat misalnya di terlalu mengumpul perlu dilakukan drainase atau tidak gitu. Jadi yang terpenting ketika ibu selesai lahir, selesai persalinan, selanjutnya operasi SC gitu, kita harus mengontrol nutrisi yang didapat dan kemudian adalah apakah ada saran untuk aktivitas sehari-hari berikutnya di 6 minggu pasca operasi atau tidak gitu. Nah, terus kita lihat di sini kontrasepsi yang paling penting adalah kontrasepsi pada nifas. Jadi masalahnya di sini adalah pada ibu-ibu yang pasca nifas wanitanya menyusui, kemudian memang yang perlu dilihat adalah mengenai kontrasepsi pasca persalinan.
Ini yang paling banyak sering ditanya ya di waktu saya praktek juga. Ini di mana apakah wanitanya menyusui di 6 bulan pertama, kemudian adanya androgen janin atau hormon daripada janin itu pada sirkulasi darah ibu dan 30 hari pasca persalinan sudah mulai terjadi ovulasi atau tidak. Jadi kan normalnya memang kalau misalnya kita menyusui itu ada yang namanya hormon menyusui ya. Nah, di hormon tersebut eh, itu bisa menjadi kontrasepsi alami, namun tidak 100% dapat memberikan perlindungan gitu. Jadi nggak ada pilihan-pilihan lain yang nantinya saya akan bahas ya. Bisa pilihannya adalah berupa pil ya, atau dia berupa alat device seperti IUD, atau yang ketiga adalah bisa berupa sterilisasi. Jadi nanti pemberadaannya secara operatif oleh dokter spesialis obgyn. Nah, kalau kita lihat di sini kontrasepsi ya dibagi dua nih, kontra dan sepsi. Dimana di sini pentingnya untuk mencegah kehamilan. Metodenya ada banyak, tapi yang paling common di sini adalah konvensional, mekanik, hormonal, dan operatif, baik MOP dan MOW. Kita sebutnya kalau di tindakan medis namanya MOP dan MOW. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah ovulasi spermatozoa supaya tidak ketemu nih si sel telur yang matang ketemu dengan sperma di bagian tuba ataupun di liang rahim itu sendiri dicegah. Nah, terus mencegah implantasi. Nah, jenis-jenis metodenya banyak banget macamnya ya. Ada mal, jadi yang tadi saya bilang laktasi amenorrhea itu dengan uh, menyusui, jadi dengan metode alami, kondom, IUD, tubektomi, vasektomi, kemudian pil KB, bisa juga injeksi dan implan. Nah, tujuannya apa dok? Tadi yang saya sebutkan perlu perlu diingat juga memang untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan membatasi kehamilan. Jadi ibu-ibu harus ingat nih, pas ibu-ibu ke dokter, ke bidan atau ke puskesmas gitu, ingat dulu nih, saya mau KB, tujuannya apa? Yang tiga ini common ini apakah menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, kemudian yang ketiga apakah ingin membatasi kehamilan. Jadi ibu misalnya udah punya anak 5 nih dengan usia let's say 35 tahun. Nah, kalau ingin membatasi kehamilan, pilihannya macam-macam tadi, tapi yang paling permanen karena sifatnya selamanya bisa dilakukan tubektomi atau dalam hal ini kita kenal sebagai sterilisasi lah. Jadi selama selama ibu setelah SC nanti akan dilakukan langsung tindakan pembedahan namanya MOW atau MOP tadi gitu. Terus tapi kalau pengen menunda kehamilan berarti efektivitasnya ya tentu saja bagus sama aja sih, cuman bedanya efek sampingnya justru lebih kecil dan efek nanti balik lagi untuk jadi hamil juga balik lagi gitu. Jadi memang dia ada jangkanya tergantung daripada pilihan yang ibu pilih, apakah sifatnya dia hormonal, non hormonal ya semacam IUD atau dia metode KB jangka panjang NKJP seperti seperti yang di bawah ini implanon ya, implan dan juga AKDR atau IUD gitu. Nah, ini prinsipnya ya pada ibu-ibu hamil ya, breastfeeding women. Jadi setelah dia lahir, ini di 6 minggu sampai 6 bulan pertama, kita punya pilihan nih Bu. Tergantung pilihannya apa. Jadi kalau misalnya pilihannya dalam hal ini adalah ibunya nggak pengen pengennya saya pengennya KB-nya KB yang normal aja. Dalam hal ini nggak mau kebanyakan minum obat gitu ibarat kata lah takut nanti mengganggu saya menyusui gitu. Nah, jadi punya pilihan namanya lactational amenorrhea methods. Jadi ibu menggantungkan bergantung secara penuh terhadap hormonnya ibu gitu. Jadi selama ibu menyusui nih ada yang kita kenal sebagai laktasi. Jadi selama laktasi tersebut ada kita kenal lactational amenorrhea methods. Jadi dari hormon ASI itu sendiri dia akan mencegah mencegah supaya proses yang namanya kita kenal sebagai kontrasepsi alami tersebut bisa terjadi lewat lactational amenorrhea methods. Tapi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dia tidak 100% efektif dibandingkan dengan metode yang lain seperti IUD ataupun sterilisasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai dengan kondom juga boleh. Cuman kondom kan efeknya dia bisa nanti robek ya, ataupun tidak banyak banget robek atau mungkin cara makainya nggak bener. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Terus kalau saya mau milih misalnya IUD juga boleh di 3 minggu setelah pasca salin ya. Jadi memang atau pada saat ibu misalnya setelah SC mau sekalian pakai pasang IUD boleh biasanya oleh dilakukan sama dokter dokter obgyn. Oke. Selanjutnya ya, di sini pada ibu-ibu non breastfeeding women, let's say ibunya bergantung secara penuh dengan
apa namanya dari sufor ya buat anak-anaknya. Nah, di sini di 3 minggu pertama juga tetap prinsipnya adalah kita lihat setelah fase pertama nifas di 3 sampai 4 minggu pertama boleh dipakai IUD ya. Di sini tetap bisa efektif atau pilihan kontrasepsi lain ataupun pilihan KB. Jadi mulai startnya ini adalah di 3 minggu sampai 4 minggu pertama setelah lahiran itu sendiri. Nah, ini ya yang tadi saya bilang, bedanya apa sih hormon, non-hormonal? Sebenarnya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu pengen ke dokter atau ke bidan harus lebih ini lagi ya, lebih lebih kritis lagi dalam hal ini adalah lihat dulu nih kandungan dari si KB-nya ini dia berapa persen, apakah ada estrogennya, estrogen doang, ataupun progesteron doang, atau dicampuran keduanya. Jika campuran doang berapa sih, berapa persen gitu kandungannya ya. Nah, dalam hal ini kalau dia non-hormonal, yang tadi saya bilang bisa menggunakan kondom, ini low risk, tentunya low risk ya. Terus metode amenorelaktasi bisa juga pakai IUD ya. IUD yang pakai semacam pakai koper yang biasa ibu-ibu lihatnya di iklan-iklan itu IUD koper ya atau kontrasepsi mantap. Nah, kita kenal sebagai tubektomi atau vasektomi gitu. Kalau yang hormonal balik lagi nanti ke progestin yang kayak akan progestil pen only ada namanya dalam pil dan injeksi. Nah, injeksinya mau pakai berapa bulan? Yang 1 bulan atau 3 bulan? Kemudian yang berikutnya adalah implan dan kombinasi seperti pil dan injeksi gitu ya. Oke. Ini yang tadi saya bilang ya, jadi memang ibu-ibu kalau dalam mal ini secara penuh bergantung sama ASI, ASI secara eksklusif, di mana nanti syaratnya ibu harus nyusuin dulu full breastfeeding, nggak boleh ada interupsi dari pemberian lain, misalnya kayak tiba-tiba setengah sufor atau tiba-tiba 2 hari ini nggak nyusuin. Nah, ini nanti akan mengacaukan daripada hormon ibu. Jadi memang lebih efektif bila pemberiannya lebih dari 8 kali sehari ya, tergantung gitu. Nah, cara kerjanya tadi kalau mal ini adalah penekanan ovulasi atau menunda masa suburnya ibu gitu. Efek samping tentunya tidak ada karena memang bergantung pada kondisi ibu secara alamiah gitu. Nah, keterbatasannya tentu harus segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan dan sulit digunakan karena kondisi sosial gitu. Jadi maksudnya sosial di sini adalah ibu-ibu misalnya lagi kerja ya, terus kan mau nggak mau harus nyusui nih. Bagusnya dia tuh at least 30 menit sampai 1 jam pertama ya tiap ini ya. Nah, kalau ibu nyusuin susah juga ya. Jadi somehow ada yang pakai metode di mana dia mal ini juga dikombinasi dengan metode lain yang memang untuk meningkatkan efektivitas tersebut gitu. Nah, tentunya juga dia mentok-mentoknya itu kan dia fluktuasi ya, fluktuatif. Jadi efektivitas itu nanti dia akan fluktuatif mentok-mentok sampai 6 bulan aja. Sisanya ibu harus berpikir, nah berarti pilihan metode lain apa nih selain apakah harus pakai MKJP, metode KB jangka panjang seperti Implanon ya, yang ada di puskesmas juga bisa gitu, ataupun IUD gitu. Nah, atau bisa juga pakai kondom. Cuman seperti yang ibu tahu bahwa kondom itu dia nggak bisa mencegah, dia bagusnya mencegah penularan mikroorganisme ya, dalam infeksi menular seksual, termasuk yang sering kita keputihan, namanya disebut bakterial vaginosis atau HIV atau AIDS, itu juga bagus, dia bisa ngurangin itu. Nah, manfaatnya apa sih dalam tahap kontrasepsi? Memang dia efektif untuk mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, dia murah juga, bisa diketemuin di mana-mana kan. Nah, tapi manfaat non kontrasepsinya adalah dia mencegah juga, bisa mencegah ejakulasi dini, saling interaktif sama pasangan tentunya ya, meningkatkan bonding gitu. Selanjutnya adalah IUD. Jadi kalau IUD ini sendiri mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, namun ada juga beberapa yang takut pakai IUD. Sebenarnya IUD ini sendiri adalah dia dipasang dalam rahim. Jadi nanti dia akan dijepit nih ya, di kedua saluran itu menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Ya, jadi pembuahan di sini ada termasuk di mana si sperma dengan si ovarium itu bertemu, terjadilah pembuahan. Nah, di sini dihadang sama si dua jepitan si IUD ini. Jadi yang sifatnya bahan plastik polietilen. Nanti dililit oleh tembaga dan ada dan dengan adanya itu nanti akan mencegah menyebabkan reaksi inflamasi peradangan. Nah, lama-lama si sperma nggak mau tuh untuk bergabung lah dengan si osit itu sendiri gitu. Selanjutnya, keuntungannya tadi saya bilang bahwa untuk MKJP dia itu efektivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, di mana sekitar 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama ya. Jadi memang ini prevalensinya kecil banget, bisa menyebabkan
hamil lagi pasca pasca lahiran gitu. Jadi memang efektif segera setelah pemasangan ya. Jadi habis ibu mungkin pasca SC langsung pakai IUD aja. Terus dapat digunakan juga sampai menopause. Ya mentok-mentok sebenarnya efektivitas itu sekitar 7 sampai 10 tahun kalau untuk IUD. Dan dapat membantu mencegah kehamilan ektopik juga gitu. Nah, ini IUD-nya ya untuk ini secara garis besar aja saya kasih tahu bahwa ada yang sifatnya dia medicated. Medicated di sini adalah yang paling sering yang di-provide sama JNPK itu dengan mengandung LNG IUS. Jadi ada yang juga tembaga. Nah, beda-bedanya adalah memang tadi fungsinya, cara kerjanya dia beda nih. Kalau yang tembaga dia bikin bawaannya di bagian leher rahim itu berlendirnya banyak banget atau yang kedua bisa memicu terjadinya proses peradangan yang luar biasa. Jadi respon inflamasi menyebabkan sitotoksik nih untuk si calon sperma itu bertemu dengan si ovariumnya. Nah, bagaimana dengan levonorgestrel? Nah, levonorgestrel biasanya dia jauh lebih mahal, nah menyebabkan adanya menghambat kapasitas si sperma karena memang tadi dia sebenarnya lebih bagus sih untuk LNG IUS ini gitu. Atau pilihan lain kontrasepsi mantap, misalnya dalam hal ini adalah dengan tubektomi. Jadi ya, yang kita kenal sebagai metode metode operasi wanita ya, metode kontrasepsi mantan yang sifatnya memang basically volunteer bagi seorang wanita bila nggak pengen hamil, dia harus diikat nih tuba falopinya nih kayak contohnya ya jauh lagi ya. Ya, tuba falopinya diikat gitu ya, diikat atau bahkan dipotong untuk memasang cincin sehingga si sperma itu nanti nggak akan ketemu dengan si ovumnya. Ovumnya kan dia nggak bisa lewat karena udah dipotong atau bisa juga diikat di bagian area tubanya itu atau namanya itu saluran tuba falopi ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu penggunaan. Nah, idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan, dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar, dan jika tidak bisa dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan ditunda dulu nih, sampai 4 minggu pertama, sampai 6 minggu berikutnya gitu ya. Nah, untuk KB-nya sendiri yang hormonal, ada yang namanya COC, transdermal vaginal steroid contraception, emergency contraception, POP ya, atau long acting. Biasanya long acting ini ya dia tuh yang injection, implanon, atau yang tadi IUD. Itu sih itu dibagi 3 ya tadi ya. Oke, kalau yang pil biasanya ibu-ibu harus minum pil lama nih 21 hari. Itu memang secara garis besar dia mekanismenya adalah untuk mencegah proses nidasi atau penempelan, mencegah si sperma itu supaya tidak penetrasi dan mencegah ovulasi itu sendiri. Gitu. Nah, ini pentingnya di sini nih. Jadi setelah proses itu ya di 20 jam pertama ibu minum minum pil ya, pil KB, terus terjadi proses namanya penebalan. Nah, penebalan tersebut dimulai di 24 jam berikutnya sampai di 16 jam berikutnya. Jadi di 1 hari pertama sampai yang berikutnya lagi 16 jam berikutnya itu menyebabkan penetrasi sperma itu bisa dicegah gitu ya dengan kita minum lagi yang baru ya sampai berikutnya gitu. Nah, untuk WHO dari rekomendasi WHO sebenarnya selama proses laktasi ya, kalau bisa kalau mau pakai progestin only pill atau pil KB itu dimulai di 6 minggu pasca lahiran untuk mengurangi si bayi ini terhadap efek steroid itu sendiri yang justru nanti berdampak pada ke developmentalnya dia atau perkembangannya dia. Terus tentunya setelah 6 minggu kayak produksi kolostrum ya yang penting untuk si bayi itu tidak terinvensi apa tidak terintervensi gitu. Kemudian yang ketiga adalah poinnya progestin dapat ditransfer langsung ke bayi bayi susu sorry breast milk gitu dan juga si bayinya. Jadi sebenarnya pada perkembangan pertumbuhan si janin ataupun ke bayinya secara langsung itu di 6 minggu setelahnya itu terminimalisir gitu. Oke, ini yang tadi saya sempat bilang bahwa mengenai pil KB ya, itu wajib harus diminum setiap hari. Memang ini nggak cocok buat orang-orang yang suka lupa gitu, apalagi yang sangat bergantung dengan orang-orang yang super sibuk, mau minum pil KB gitu, terus lupaan. Nah, hati-hati ini jatuhnya percuma, nanti nggak akan efektif. Jadi gini memang dia itu sebenarnya bisa dilakukan ya, dimulai di hari pertama mens sampai menjadi backup method selama 7 hari setelahnya. Nah, gitu. Jadi the more tablets missed, the higher risk of pregnancy. Jadi nggak akan efektif lagi. Percuma kalau tipe orang yang suka lupa, mager-mageran gitu ya mau minum, lebih baik
langsung pikirin alternatif metode kontrasepsi yang lain gitu ya. Oke. Oke, ini untuk yang injeksi ada yang 1 bulan, 3 bulan ya untuk long termnya. Jadi efeknya apa sih dok kalau yang injeksi itu sendiri? Memang sebenarnya sama-sama aja intinya adalah mencegah kehamilan, tapi caranya aja yang beda. Kalau yang untuk yang mencegah kehamilan seperti apa kalau injeksi? Dia bisa menyebabkan endometrium atau rahim kita tuh menipis, jadi dikurangin. Jadi harusnya dia selama fisiologisnya kan dia akan menebal ya karena mempersiapkan kehamilan nih. Tapi dalam hal ini ditekan secara hormonal sehingga menyebabkan rahimnya tipis dan menyebabkan serviksnya terlalu tebal gitu. Nah, selain itu, selain di efek di bagian rahim, tapi juga dia memberikan efek ke bagian otak kita. Jadi gimana caranya adalah mencegah ovulasi atau produksi dari pada kematangan si oosit itu ya, itu berkurang, terus juga pertumbuhan folikelnya juga terhambat gitu. Jadi menyebabkan juga ada yang in the end pada akhirnya adalah menyebabkan vaginanya itu lebih kering gitu, ukuran buah dadanya tetap, itu dipengaruhi sama si efek DMPA tadi gitu. Indikasinya tadi apa? Jadi memang kalau pengen pakai yang injeksi itu, baik itu 1 minggu, 1 bulan per bulan ataupun yang per 3 bulan, lihat dulu tujuannya dia apa. Jadi indikasinya namanya. Nah, indikasinya itu at least 1 tahun pengen menunda kehamilan gitu. Dan tentunya dengan dia itu private ya, jadi memang kalaupun pakai yang injeksi, tentunya pada saat berhubungan ya tidak terganggu ya. Ya beda dengan IUD di awal-awal minggu pertama pasti terganggu karena adanya eh, apa wire-nya itu yang bikin mengganggu gitu. Nah, terus tentunya indikasi untuk ibu-ibu yang breastfeeding juga oke, dan terus penyakit-penyakit yang memang dia punya imunokompromis seperti sebelumnya punya kejang atau tidak itu juga oke. Nah, ini kontraindikasinya absolut ya, yang nggak boleh adalah ibu-ibu yang punya depresi sebelumnya, terus dia ada riwayat depresi, terus punya kesulitan untuk injeksi, atau biasanya adalah yang kedua darah tinggi ya. Kalau misalnya dia darah tinggi, ini maaf saya nggak nyebutin di sini ya. Kalau misalnya punya riwayat sakit jantung yang berlebih berat, terus yang ketiga adalah dia hipertensi gitu. Itu sangat tidak dianjurkan ya, karena nanti kan ada kontak intervensi secara hormonal gitu. Nah, ini pilihan terakhir adalah sterilisasi pada wanita, di mana banyak macam tekniknya ya. Terus kemudian kita bisa dilihat di sini ya, yang tadi saya intinya saya katakan bahwa sebelumnya dipotong, terus nanti dijahit lagi, terus diikat. Jadi caranya caranya itu menyebabkan dia itu mencegah proses di mana tidak bersama, tidak bertemu antara sperma dan ovumnya. Oke, saya sekian dari saya. Maaf ini agak berisik ya doang ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Masya Allah, penjelasannya sangat detail ya, ibu-ibu semua. Jadi bagi ibu-ibu yang masih bingung, ternyata metode KB itu ada banyak sekali untuk menjarangkan kehamilan. Dan ternyata dengan menyusui itu juga bisa membuat KB alami lah ya, dalam tanda kutip KB alami. Jadi si ibu ini dengan hormonnya, dengan bantuan hormon alaminya, itu tidak menstruasi, jadi secara tidak langsung akan menunda kehamilannya selama 6 bulan setelah melahirkan, begitu. Oke, baik ibu-ibu di sini, seperti yang sudah disampaikan ya dari kemarin, bahwa pertanyaan kali ini, sesi tanya jawab kali ini, di kita bisa ketik pertanyaannya melalui link Slido. Jadi mungkin boleh dibantu oleh admin di balik layar, boleh di copy paste dulu link Slido-nya di kolom chat. Jadi bagi ibu-ibu yang tadi belum sempat ketik pertanyaan, bisa diketik pertanyaannya sekarang gitu ya. Sambil saya izin untuk sharing layar ya dok. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui Slido dan memang pertanyaannya ini anonim. Tujuannya supaya ibu-ibu bisa lebih merasa aman dan nyaman ketika bertanya gitu ya, karena tidak diketahui identitasnya. Jadi harapannya pertanyaannya bisa lebih apa namanya lebih pede lah gitu untuk bertanya si ibu-ibu ini begitu. Ini saya bagikan layar dan
Saya izin untuk bacakan pertanyaan ya, Dok. Apakah boleh sekarang? Ya, boleh, silahkan. Boleh ya. Ini saya urutkan dari pertanyaan yang paling awal gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, sebetulnya jarak ideal anak pertama dan kedua itu berapa lama gitu. Dok, sepertinya Maaf, masih apa mute. suara saya terdengar? Terdengar, sekarang terdengar. Ya. Kita mulai dari jarak ideal anak pertama ya. Kalau jarak ideal sebenarnya ada nih namanya dari WHO atau American of Obstetrics and Gynecology yang paling aman at least minimal 24 bulan ya. Jadi 2 tahun setelah kelahiran sebenarnya atau dengan idealisnya sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, sebenarnya kenapa sih harus kayak at least 2 tahun? Karena selama kita menjarakkan 24 sampai 36 bulan itu antar kelahiran itu mengurangi resiko bayi prematur ya bayi prematur karena kan di dua bulan pertama ya the first 2 years of the baby itu hal yang paling krusial ya. Nah jadi ketika ibunya itu belum secara emosional itu pulih ya terus secara physically juga belum pulih terus harus hamil lagi itu seperti memberikan pressure lagi gitu jadi tadi outcome-nya adalah sebenarnya kita untuk mengurangi resiko bayi-bayi yang bayinya lahirnya kecil atau bahkan prematur atau bahkan sampai adanya kematian neonatus secara serta kematian si janin itu sendiri. Jadi berkata keguguran dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah dengan kita menjarakan sekitar kurang dari 24 bulan, itu nanti kita mengurangi resiko komplikasi daripada ibu dan bayinya itu sendiri gitu. Dalam hal ini adalah kebanyakan ibu-ibunya anemia atau kita bilang kurang darah ada nih anemia yang seperti apa dok ini maksud? Ada tiga. Anemia ringan kah? Apakah anemia sedang? Apakah anemia berat? Kalau dia sampai anemia yang berat, yakni di bawah 7, hati-hati. Kita perlu indikasi sampai transfusi gitu. Bisa sampai 2 labu PRC atau 2 labu kantong gitu. Terus yang kedua, ketika dia itu tidak mengurangi ya, ibarat kata dengan kita kalau misalnya jaraknya kurang dari 2 tahun, ya tadi selain anemia, juga kegangguan pertumbuhan anak ya dan juga sampai stunting. Jadi ingat dengan 24 bulan pertama kita menyuntik ya supaya si anaknya bisa bertumbuh kembang dengan baik, mencegah stunting. Itu saya rasa optimalnya bagus baik-baik si kesehatan mental ibunya maupun secara fisik juga psikologis ibu dan juga untuk perkembangan anaknya yang baru saja lahir yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin pengen punya anak dua, ketiga, tapi harus mikir outcome-nya untuk ke anak saya yang berikutnya gimana. Jadi at least minimal 24 bulan dari rekomendasi ya, rekomendasi perkumpulan Objin di seluruh dunia atau idealnya sekitar 3 sampai 5 tahun gitu. Oke, terima kasih banyak dong. Ini masuk nih ke pertanyaan berikutnya ya. Juga sama nih anonim. Kalau sebelumnya riwayat kehamilan itu sudah pernah melahirkan dengan SC, tapi punya riwayat preeklamsia pasca melahirkan. Apakah di kehamilan berikutnya bisa melahirkan normal kalau sudah dikasih jarak 3 sampai 4 tahun gitu? Oke, jadi kalau yang sekarang ada nih namanya SC-nya VBAC. Jadi kita kenal sebagai vaginal birth after cesarean section ya. Nah, sebenarnya bisa. Jadi tapi harus di cross check ulang, dinilai ulang lagi sama dokter SPOG yang sebelumnya. Atau misalnya ibu ngerasa yang SPOG sebelumnya kurang cocok nih, pengen cari yang SPOG yang baru, yang lebih komunikatif, yang lebih enak, cara deliver message-nya juga bisa. Nanti akan dilihat apakah ada resiko persalinan pervaginam sama pembedahan ulang. Tapi kalau misalnya pembedahan ulangnya terus-terusan, misalnya SCS-nya terus, hati-hati nanti bisa menyebabkan placenta previa atau bisa juga selain plasenta previa atau plasenta jenis yang marginalis yang lain gitu yang mana memang secara patofisiologi disebabkan sama niche luka dari operasi itu jadi menyebabkan perdarahan sering-sering gitu. Nah memang esnya sih sebenarnya kalau sering-sering kayak gitu nggak bagus. Tapi balik lagi ke indikasinya nanti di cross check ulang gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya kalau dari studi-studi sebelumnya preeklamsia ya, memang ketika kita punya nih misalnya ibu ke tenaga kesehatan kan, misalnya ke puskesmas ataupun ke bidan ataupun ke dokter ke bidan ya atau ke SPOG ya,
Ibu pasti sering diberikan buku pink, ya buku pink yang dari Kemenkes. Kayaknya saya punya deh, ya, nggak ada ya. Oke. Buku pink yang Kemenkes itu ya. Kalau tahu buku pink yang Kemenkes di situ nanti dilihat ada stratifikasi resiko, faktor resiko ibu-ibu gimana. Jadi pada kalau misalnya punya preeklamsi sekarang, nanti yang berikutnya ada berapa persen nih bisa kena preeklamsi lagi. Nah, di trimester ketiga, jadi pada ibu-ibu dengan riwayat preeklamsi menunjukkan bahwa preeklamsi pada trimester 3 tidak menurunkan angka keberhasilan daripada VBAC atau tadi persalinan ingin normal yang sekarang setelah SC tadi itu. Gitu. Jadi memang bagusnya sih emang umumnya jedanya itu tadi yang bagus ya 2 sampai 3 tahun dan kehamilan berikutnya memang sudah cukup untuk menyembuhkan luka rahim tadi dan mengurangi menyembuhkan robekan rahim tadi. Tapi tetap lagi balik lagi ke penilaian masing-masing individu itu sendiri gitu. Nanti harus cross check lagi sama dokter SPOG-nya, dilihat lagi kondisi lukanya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Dok, ini saya ada pertanyaan pribadi ya. Oh iya ya. Kita, kita masuk ke pertanyaan ibu-ibu lagi gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh punya riwayat kehamilan yang cukup apa ya, tidak baik lah ya gitu. Jadi udah pernah keguguran, sudah pernah hamil BO, sudah pernah melahirkan prematur, begitu. Jadi anak saya sekarang 1, tapi sebelumnya saya sudah pernah melahirkan prematur ekstrim, 25 minggu lahir. Kemudian, jadi anak saya ini kehamilan ketiga baru berhasil gitu ya. Nah, jadi kan kalau hamil lagi berarti akan kehamilan keempat gitu. Nah, yang pengen saya tanya itu sebetulnya seberapa penting sih kita untuk periksa dulu ke obgyn sebelum kita merencanakan kehamilan. Meskipun itu sudah kehamilan yang bukan kehamilan pertama. Kan kebanyakan orang-orang tuh kan ke obgyn kalau program hamil ya. Misalnya kayak udah setahun belum punya anak gitu kan. Cuman bagi orang yang sebetulnya tidak ada nih masalah kesuburan gitu kasarnya. Tidak ada masalah kesuburan, tapi pengen punya anak lagi itu seberapa penting kita untuk cek dulu ke obgyn sebelum memutuskan untuk hamil atau tidak gitu. Oke, ini ya pentingnya ibarat kata ngecek dokter ya. Oke, sebenarnya dalam hal ini pengen punya anak lagi berarti ya, case-nya ya. Oke, bagusnya memang at least Mbak punya, sorry Mbak anaknya umur berapa? Yang terakhir? 3 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Rencananya pengen pengen punya anak lagi, terus nggak ada riwayat pengen KB, ya kan ya? Nggak pengen. Kita saya ada KB, KB-nya ini sih KB kondom ya, kebetulan Oh jadi ya. aman. Oke, jadi kalau dari seberapa penting sih dok kita ke SPOG dulu, padahal nggak pengen promil dulu, istilahnya pengen lihat nih stratifikasi resiko saat saya nanti hamil atau enggak, menurut saya sangat penting ya, apalagi udah punya riwayat, maaf, kita di kedokteran ada yang namanya obstetri, riwayat obstetri jelek, jadi namanya ROJ. Ada riwayat obstetri sebelumnya nggak pernah ada, dalam hal ini keguguran berulang atau 1 sampai 2 kali lebih. Terus yang kedua adalah pernah ada riwayat kista ovarium atau riwayat mioma uteri gitu. Terus yang kedua pernah riwayat keguguran BO, keguguran yang sorry, riwayat keguguran yang disebabkan oleh blighted ovum atau kehamilan kosong. Nah, kalau misalnya sampai di tahap itu ada ibu udah assess diri, oke saya punya riwayat obstetri jelek, berarti berikutnya saya pengen punya anak, berarti saya harus langsung nih at least punya first consultation meet up dengan dokter SPOG-nya. Nah, di situ nanti dilihat akan dinilai dari sertifikasi faktor risiko ditekannya dengan apa, lifestyle kah? Terus yang kedua, selain lifestyle, apakah juga perlu minum vitamin kah gitu, multivitamin yang prenatal, yang sifatnya prenatal ya, yang kayak macam asam folat, vitamin D, itu penting buat perempuan, apalagi kita Indonesia orang-orangnya paparan exposure bagus, cuman banyak orang yang anemia gitu. Kurang ya tadi anemia akibat karena konsumsi makanannya yang tidak bernutrisi dengan baik gitu, yang nggak kaya akan dengan zat besi sehingga menyebabkan anemia gitu. Jadi dilihat stratifikasi risiko tersebut penting banget, malah justru kalau saya saranin kalau udah punya ROJ atau riwayat obstetri jelek harus ke dokternya sama ahlinya, bukan cuma bidan, bidan sebagai perantara pertama, yang berikutnya baru ke dokter obgyn biar kita bisa dapat insight mengenai dengan suplemen apa yang diminum, terus lifestyle seperti apa yang harus kita modifikasi, apakah bentuk olahraga seperti apa, apakah harus atau low to moderate strength training kah, atau seperti kardio aja sudah cukup kah, seperti mungkin lari-lari yang lucu-lucu aja, lari-lari lucu tuh kayak 2-3 kilo atau 5 kilo kah saya sekitar 6 bulan sebelum saya hamil gitu, atau makanannya juga harus yang vegan kah atau seperti apa yang saya makan. Nah, itu menurut saya penting.
Terus dilihat lagi kalau punya riwayat darah tinggi ya, itu penting juga apakah saya di 10 di 3 bulan berikutnya saya harus mengontrol seberapa jauh nih saya punya tensi dan gula darah gitu di sini supaya anak saya nggak kegedean. Kalau misalnya ibunya punya riwayat DMG, diabetes mellitus gestasional. Dalam artian adalah dia punya diabetes selama masa kehamilan gitu. Nah, punya riwayat itu tapi setelah ibunya lahir itu nggak punya diabetes, oke oke banget di situ nanti apakah saya perlu lagi minum obat gulanya? Nah itu penting untuk melihat menekan stratifikasi resiko itu sendiri gitu. Jadi menurut saya sangat penting. Malah justru kalau bisa setelah 3 bulan ini, 3 tahun ini langsung ke dokter obgyn aja gitu, sehingga kita bisa self aware gitu untuk kedepannya langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu sih. Oke, terima kasih banyak dok, sangat tercerahkan ya. Kayaknya saya akan ke dokter Objin dulu nih sebelum memutuskan untuk program lagi atau tidak. Iya, Oke, makanya. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ada pertanyaan anonimus juga. Selain pemulihan fisik, bagaimana ibu dapat menjaga kesehatan mentalnya selama masa nifas? Nah ini nih, biasanya dok, dari pengalaman saya ya, kebetulan saya konselor laktasi dan sering sekali dapat curhat dari ibu-ibu menyusui yang kesehatan mentalnya akhirnya terganggu banget karena komentar orang-orang, kurangnya support baik itu dari suami, tetangga, lingkungan, mertua, neneknya, dan lain sebagainya gitu. Ada tips nggak nih dari dokter terhadap hal ini? Ini tipsnya dalam hal apa nih? Kayak untuk diri sendiri dulu, apa? Karena memang balik lagi nih, boleh lebih spesifikin lagi mungkin Kak. Pertanyaannya ini sih kesehatan mental selama masa nifas ya, berarti artinya mungkin sebulan setelah melahirkan lah ya. Itu Oke, gimana oke. nih kita menjaga mindset diri sendiri mungkin ya, supaya lebih tidak overthinking terhadap sesuatu mungkin ya. Ya. Oke, oke. Aku balik lagi ke prinsip ya. Memang kalau kita habis lahiran, tadi saya sempat address ya, sempat saya highlight bahwa di 3 minggu sampai 4 minggu pertama, sampai bahkan tadi yang berbulan-bulan, bahkan sampai 12 bulan, ada yang namanya fase fluktuasi daripada hormonal. Itu udah secara fisiologis atau secara ilmiah kita mengalami tersebut gitu sebagai seorang perempuan. Jadi ada regulasi daripada otak kita untuk untuk fluktuatif daripada hormon perempuan estrogen dan progesteron tadi. Nah, salah satunya nanti mempengaruhi ke kesehatan mental. Nah, core-nya adalah supaya kesehatan mental kita tetap terjaga, tetap gimana ya, ngerasa kita secure ya sebagai seorang ibu gitu, apalagi baru lahiran. Dukungan sosial itu penting banget gitu. Edukasi peran ibu gitu, terus juga baik dukungan yang dari pihak suami ataupun dari apalagi masih tinggal sama mertuanya ya, itu penting banget. Tapi ada beberapa hal yang somehow kita nggak bisa kontrol. Dalam hal ini adalah sikap dari mertua yang tadi Mbak bilang ya, ataupun sikap dari suami yang mungkin dia capek nyari duit ya, gitu terus ke kita marah-marah dan sebagainya. Padahal kita punya burden sendiri yakni menjaga anak yang baru lahir gitu. Nah, balik lagi di sini perlu adanya intervensi psikologis sederhana atau yang kita kenal sebagai CBT. Jadi Cognitive Behavioral Therapy secara ringan gitu. Jadi kita di sini dalam hal ini adalah mempraktis, jadi melatih mindfulness kita dengan cara kalau yang paling sederhana adalah terapi relaksasi dengan kita journaling gitu. Journaling, belajar cara fokus, belajar cara meregulasi emosi sendiri gitu. Jangan sampai kita mengkeep itu di kepala kita. Jadi jangan sampai itu ke transform, berubah ke internal dialog kita. Kalau dia udah berubah ke internal dialog, ya nanti jadi ansietasnya meningkat, terus bawaannya marah-marah dan sebagainya. Jadi ubah di internal dialog itu ke sebuah kata-kata di dalam buku. Jadi buku diari itulah. Zaman kita masih kecil itu penting banget karena dengan journaling itu kita bisa menjadi bentuk tahap relaksasi gitu. Terus juga balik lagi kalau mau yang ke dokter sampai pengen ada beberapa yang ngerasa dengan kayak gitu nggak membantu bisa eh sebentar ya. Oke, maaf ada gangguan di belakang background ya. Oke, sorry. Jadi memang eh
perlu deteksi dini sebenarnya. Kalau misalnya ibu udah punya riwayat, saya pernah sebelum saya hamil, saya orangnya anxiety. Sebelum saya hamil, saya ke pasangan juga orangnya anxiety gitu. Saya bukan tipe yang secure. Nah, berarti langsung deteksi dini, saya ketemu sama orang yang lebih ahli. Dengan journaling saya nggak bisa, ya udah. Berarti ketemu sama psikiater, boleh psikiater atau ke psikologis aja untuk membantu sebenarnya dia sebagai pihak pendengar sih sebenarnya. Jadi ketika nggak ada orang yang bisa dipercaya untuk diajak cerita, saya rasa orang yang tenaga ahli seperti psikologis satu atau orang psikiater juga bisa membantu, sangat bantu bahkan atau bantu dokter kayak gini ketemu saya eh, orang-orang kayak gini bisa menjadi orang yang mendengarkan gitu. Jadi sebenarnya adalah prinsipnya balik lagi kita butuh seseorang yang mendengarkan kita tanpa judgment. Itu yang saya rasa sangat penting ya gitu selama pasca persalinan ini. Betul sekali. Terima kasih banyak, Dok. Nah, ini pertanyaannya tuh lumayan banyak ternyata ya, Dok. Ada lagi nih. Jadi ada si ibu ini, dia bilang, Dok, masa nifas saya sudah selesai dalam 1 bulan. Tapi waktu anaknya usia 3,5 bulan, tiba-tiba dia mengalami pendarahan banyak. Jadi lebih banyak dari darah nifas dan berlangsung selama 2 hari. Sebetulnya kondisi seperti ini normal atau tidak? Dok, mikrofonnya belum nyala sepertinya. Kak, maaf, tadi sempat kepotong gimana, Kak? Oh, jadi ini ada si ibu. Ibu ini nifasnya selesai dalam 1 bulan normal, tapi pas bayinya usia 3,5 bulan, dia tiba-tiba pendarahan banyak banget gitu, lebih banyak dari darah nifas. Nah, pendarahannya itu berlangsung selama 2 hari. Kondisi seperti itu normal atau tidak gitu katanya. Oke, kita evaluasi lagi, Bu. Perdarahannya banyak itu berapa ganti pembalut? Jadi kalau misalnya perdarahannya bisa sampai full nih, ganti pembalut lebih dari 5 kali, disertai dengan nyeri yang luar biasa, bahkan sampai bau banget, ya balik lagi. Terus ibu harus ke dokter ataupun ke bidan. Nah, dilihat di situ apa misalnya pesanan secara apa, Bu? Ini normal ya? Lain sih, beliau nggak cerita nih si Oke. ibu ini. Kita ada dua kamar nih, Bu. Misalnya dalam hal ini, let's say ibu baru pasca persalinan normal ya. Nah, dilihat nih, yang bekas jahitannya itu, dia intak atau enggak nih. Kalau intak kan dia udah Hmm. ngerapet nih gini nih. Tapi kalau dia nggak intak, dia ada yang lebar gitu. Nah, jadi proses hemostasis. Nah, kita kenal sih sebenarnya untuk ngejahit, tujuannya untuk hemostasis, supaya tidak terjadi perdarahan lebih lanjut. Kalau misalnya perdarahan lebih lanjut, resiko infeksi gitu. Jadi kalau sampai perdarahan terus, bahkan bisa sering ganti pembalut 5 kali, saya rasa langsung ke dokter gitu. Karena menurut saya itu udah Hmm. nggak normal. Berarti dilihat nih jahitan luka jahitannya berarti nggak intak gitu. Apakah perlu penjahitan ulang atau enggak? Terus dilihat ibu selain perdarahan bisa sampai susah kencing atau enggak. Nah, takutnya dijahitnya sampai kena di saluran kencingnya ibu gitu. Jadi kita bisa sampai beresiko ke retensio urin namanya kalau dalam bahasa medisnya ya gitu. Oke, berarti tergantung kondisinya ya. Jadi ibu-ibu. Nah, betul. Jadi lihat dulu berapa ganti pembalut, bisa sampai bikin gatel atau enggak, terus sampai bikin nyeri luar biasa hebat, saya rasa langsung ke dokter aja, gitu. Karena ini udah nggak normal nih, gitu. Nah, dilihat di situ nanti lukanya, dia bener nggak ngejahitnya sih, baik itu si bidannya ya, bidannya jahitnya bener atau enggak, atau sempat ada yang robek atau enggak, apa sampai sekalian dijahit nih bagian area saluran kencingnya. Tapi sih biasanya jarang ya kalau sampai ngejahit saluran kencing gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lepi. Beliau bertanya, apakah normal kalau saya sudah hampir 8 bulan melalui masa nifas, belum haid, dan anak laki-laki menyusu. Jadi ibunya ini full ASI kayaknya nih. Anaknya menyusui dan kadang-kadang dengan ASI perah. Apakah normal kalau 8 bulan belum mens? Oke, oke. Jadi yang tadi saya bilang ada ini MAL ya, Kak. MAL itu tadi metode lactational amenorrhea di mana kita nggak men sama sekali karena ada produksi hormon. Hormonnya itu hormon lactational itu sendiri. Nah, di mana di sini produksi tersebut ada ada intervensi dari hormon perempuan kita yang namanya FSH, LH, estrogen, ya. Nah, disitulah proses tersebut terjadi. Nah, ketika itu masih normal ya. Jadi selama Anda menyusunya tadi yang saya bilang sekitar 30 menit sampai sejam udah sering banget. Bahkan sampai ibu asip di perah kan berarti terjadi proses tambahan lagi nih.
ada proses apa namanya ada proses secara manual ya, namanya secara teknikal dan manual untuk memproduksi ASI tersebut secara perah. Itu berarti kontraksi daripada laktasi tersebut berangsur-angsur terus berjalan gitu. Jadi sebenarnya secara basically, secara ilmiah ya, menyusui itu kan menyebabkan adanya hormon menyusui. Nah, kita kan sebagai hormon prolaktin. Nah, ketika hormon prolaktinnya tinggi nih, dia menekan yang namanya proses ovulasi atau proses di mana pembuahan ya. Jadi ibarat kata kesuburan, hormon kesuburan gitu. Dan menstruasi gitu. Jadi kalau misalnya ibunya cukup sering, apalagi sampai di perah, nah itu berarti ibu secara secara teknik memicu produksi daripada hormon prolaktin itu gitu. Jadi kan bisa tertunda 6 bulan bahkan sampai 1 sampai 2 tahun setelah melahirkan ibu gitu ya. Jadi meski sudah si perah, frekuensi dan durasi, ingat jadi dua hal nih, frekuensi dan durasi masih berperan besar pada proses penghambatan menstruasi itu sendiri gitu. Oke, Dok, ini ada dua pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya? Kita Apa selesaikan. apa? Oke. Takut haus gitu dokter puasa ya. Oke. Oke, ini pertanyaan berikutnya, Dok, apakah KB spiral atau IUD ya itu bisa digunakan untuk saya yang punya riwayat perdarahan saat hamil dan nyeri haid gitu. Nyeri Jadi haid, pertanyaan oke, dan perdarahan ya. ya, jadi Perdarahannya banyak ya, mungkin ya dalam ini sampai ya concern. berarti Oke, memang secara umum IUD ya, IUD spiral ya kita kenal, itu bisa digunakan. Jadi, tetapi metode paling nyaman tergantung jenis spiralnya dulu nih. Dia pakai yang tembaga apa yang LNG-IUS? Ibu mau yang pakai yang lebih cakep gitu ya, LNG-IUS ya, yang dari biasanya farmasi obat, atau mau yang dari pemerintah JKP, BBK, sorry, BKKBN ya. BKKBN itu, JNP, ya BKKBN gitu. Jadi, ada dua macam nih, mau yang pakai yang bagus farmasi atau yang tembaga. Kalau yang tembaga diketahui dia sering menyebabkan perdarahannya jauh lebih banyak gitu kan, nyerihannya juga lebih berat. Nah, karena dilihat dari dosisnya dulu, dari dosis daripada estrogen dan progesteronnya. Nah, terutama dia justru kalau misalnya nanti pas pakai perdarahannya justru bikin lebih banyak dan nyerihannya lebih berat, terutama 3 sampai 6 bulan berikutnya gitu. Jadi sebenarnya aman-aman aja, boleh dipakai gitu, tergantung mau pakai yang mana. Tapi kalau pakai yang lebih dari farmasi gitu ya, ibarat kata ibu mau pakai yang jauh lebih bagus gitu, bukan yang dari pemerintah yang lebih murah gitu, yang lebih mahal gitu ya, justru sering mengurangi perdarahan dan nyeri haid itu sendiri gitu. Jadi kalau ibu udah punya riwayat nyeri haid, terus pengennya perdarahan nggak terlalu banyak, saya pikir bahwa pakai LNG IUD juga bagus. Jadi memang tergantung dari ibu affordable-nya beli yang mana nih? Mau pakai yang dari pemerintah atau yang dari farmasi gitu. saya baru tahu nih dok kalau ternyata IUD jenisnya Ada. macam-macam. Iya, ada Ya dari oke. farmasi juga. Mm-mm. Gitu ya Ibu. Oh, tadi nggak ada namanya lagi yang bertanya. Semoga ibunya hadir dan bisa dapat pencerahan ya. Pertanyaan terakhir dok. Ini pertanyaannya baru 20 menit yang lalu. Oke. Baru melahirkan anak pertama katanya dan bingung plus takut. Kapan sih kita boleh berhubungan badan lagi dengan suami supaya aman di ibunya? Oke, oke, oke. Ini Oh, yang anak lumayan pertama common ya? ya. Gimana, Mm-mm. gimana? Lumayan common ya hal ini. Ibu takut Hmm. berhubungan lagi. Oke, kalau ibu pengen berhubungan lagi, misalnya baru lahiran banget nih, ya baru lahiran banget kepengen, udah nggak sanggup nih dok. Nah, tahan dulu ibu, ibu baru banget luka nih baik area operasi. Ibarat kata, let's say ibu lahiran normal nih, bilang aja ke pas suami sayang, tak dulu deh, luka bagian bawahnya ntar makin nyeri, gitu aja ibu. Jadi konsepnya adalah kita berbicara dari aspek kontrasepsi ya. Kalau aspek kontrasepsi karena kalau misalnya ibu baru kan ibu baru banget nyusui. Meanwhile tubuh kita itu perlu yang namanya adaptasi ya, adaptasi gitu ya secara fisiologis. Itu dia perlu waktu dalam hal bahkan sampai 6 bulan gitu. Jadi kalau bisa pun misalnya mau pakai ibu pengennya lactational yang tadi metode secara alamiah namanya LAM tadi, lactational amenorrhea, kalau bisa ditahan dulu gitu, atau ibu pengen punya cara lain gitu, saya tetap pengen berhubungan, gimana caranya? Ya udah, berarti ibu pengen yang jangka panjang, boleh pakai IUD atau implanon. Implanon itu yang taruh di bawah kulit ya, biasanya dibantu sama bidan, itu bisa pakai itu gitu. Atau yang kedua adalah pakai pil KB. Tapi kalau yang pil KB biasa ya kita mikirin nanti berbahaya nggak kalau saya punya riwayat darah tinggi gitu, atau saya obesitas gitu, berbahaya atau enggak. Saya nggak mau saya tambah cemas, saya nggak mau nanti fisik saya bikin makin jerawatan dan lain sebagainya. Itu harus mikir. Nah, itu dalam aspek kontrasepsi.
Tapi kalau dalam hal yang non kontrasepsi, dalam hal ini masa masa pemulihan ibu ya, kan masih jangka panjang. Jadi kasih tahu dulu suami yang tersayang itu ya. Tunggu dulu, say. 4 minggu dulu, say. Soalnya masih luka nih bawahnya. Sementara luka ini kan dia at least 2 minggu lah. Baru dia proses mukosa itu baru terjadi integrasi ya. Hemotasisnya bisa bisa tercapai setidaknya 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Jadi jangan langsung kayak baru pas kelahiran pengen pengen bersama suami gitu dalam hal ini kasih waktu dulu lah gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih sering, saya rasa jangan pakai lactational amenorrhea biasa karena ingat efektivitasnya dia nggak 100%. Jadi pikirkan pakai KB yang metode jenis lain, yakni bisa berupa dia pakai implanon ya, metode jangka panjang itu implanon ataupun pakai IUD, ya IUD-nya tadi bisa pakai KB-nya Bian Tebaga atau LNG IUD, atau misalnya nggak mau pakai jangka panjang gitu boleh pakai yang suntik gitu dengan mempertimbangkan riwayat ibu sebelumnya seperti itu. Ya saya rasa mudah-mudahan cukup menjelaskan ya. Oke, terima kasih banyak dok. Jadi ibu-ibu bagi yang baru melahirkan, yang pertama tuh mendingan KB dulu aja deh gitu ya. Jadi ya pasti pertama tahan dulu nafsunya, maksudnya tahan dulu hasratnya gitu ya, dan suaminya juga diberi pengertian. Masih ada anggota tubuh lain yang bisa digunakan untuk membantu ya, ibu-ibu. Ya. Terus dan pastikan juga ibu-ibu, karena tadi udah dijelaskan sama dokter Intan ya bahwa penting banget kita tuh menjaga jarak kehamilan. Jadi jangan sampai kita melakukan hubungan dengan suami, apalagi dikeluarkan di dalam dengan kondisi kita tuh nggak KB gitu ya. Jadi cari aman aja dulu, pastikan pilih dulu KB-nya apa supaya tidak kebobolan gitu. Karena nggak jarang juga loh ada ibu-ibu yang baru selesai nifas, belum sampai haid, tiba-tiba udah hamil lagi. Itu ada juga ibu-ibu yang kayak gitu ya dok ya. Loh. Jadi lagi lebih baik cari aman, KB itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan gitu. Jadi ibu lebih bisa berhati-hati dalam berhubungan seperti itu ya ibu-ibu semua. Oke dok, ini sepertinya waktunya sudah molor setengah jam ya. Ini saya terima kasih banyak sekali sama dokter Intan sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan di bulan puasa ini. Dan pastinya ilmunya sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang hadir. Tapi sebelum kita closing dok, izin pengen foto bersama dulu sama ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Oke, Jadi boleh. ibu-ibu silahkan yang eh belum, mungkin biasanya ibu kalau kerudungan biar satset bisa pakai mukena gitu ya. Kita foto bersama dulu sama dokter Intan nih sebelum beliau melanjutkan lagi aktivitasnya. Jadi kita biar ada kenang-kenangan ya sama dokter Intan ya. Oke, nih Ibu Rahma sudah muncul. Nggak pakai mukena ya, sepertinya Ibu Rahma udah prepare. Jadi ibu yang lain ditunggu. Kalau masih ada yang ingin buka kamera, tadi ada, coba saya absen, cek absen. Ibu Aini, ada Ibu Zafira, Buna Zafira, Ibu Elin, Ibu Ganesha, Ibu Hana, Ibu Lepi, Ibu Meidita, lalu Ibu Meisi, lalu Ibu Nida, Ibu Yuli. Nah, ini Ibu Hana sudah memperlihatkan kameranya. Ibu admin di balik layar, boleh minta tolong ya untuk di screenshot ya. Yuk, ibu-ibu lain. Oh, lagi menyusui katanya. Izin tidak open cam untuk Ibu Lepi. Oke, baik. Ibu yang lain bagaimana? Atau kita foto saja dulu sambil menunggu ibu yang lain ya, Ibu admin. Saya hitung mundur ya, Bu admin ya. Maju aja deh. 1, 2, 3 ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya satu kali lagi. 1, 2, 3. Wah, ini ada yang muncul nih. Bu Nazafira Oh, baru muncul. Oke, kita foto lagi ya Bu admin ya. Standby ya Bu admin. Udah siap belum Bu admin? Oke, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Oke, baik dok. Mungkin sebelum closing ada kata-kata terakhir sih, kata terakhir. Maksudnya penutup ya dari dokter Intan buat ibu-ibu semua di sini. Silahkan. oke. Oke, last time ya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber ya. Saya sangat
merasa feel honored sekali untuk bisa berbicara di sini, sharing ilmu saya mengenai dengan pasca salin ini sendiri. Sebenarnya kuncinya yang tadi saya katakan bahwa dalam pasca salin yang perlu kita ingat adalah bukan hanya bayinya sendiri, tapi untuk diri kita. Diri kita dalam hal ini adalah we have to think more about our physical, ya, fisik, psikologis kita, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri kita untuk merawat bayi kita. Dalam hal ini adalah karena ini untuk balik lagi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si bayi itu sendiri di 2 tahun pertama dia, supaya sebagai upaya untuk mencegah stunting gitu dalam hal ini, karena stunting di Indonesia kan masih tinggi ya. Jadi harapannya adalah ibu-ibu di sini mudah-mudahan bisa tercerahkan, lebih bisa aware lagi tentang KB, karena banyak sekali yang masih belum tahu KB yang ingin dipilih apa, efektivitasnya seperti apa. Jadi harapan saya ibu-ibu yang ada di sini lebih aware, lebih pintar lagi, dan bisa mengajarkan ke teman-temannya yang satu komunitas ya, supaya masing-masing bisa sharing gitu. Jadi ketika kita aware sama diri kita, ketika kita bisa menyiapkan dialog internal yang baik untuk diri kita, maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita dan juga bahkan ke orang yang di sekitar kita gitu. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak Dokter Intan. Ibu-ibu yang lain, selamat menyiapkan buka puasa ya, karena ini sudah 3:30 sore. Biasanya ibu-ibu udah mulai ke dapur nih kalau udah jam segini, atau kita berburu takjil ya, takjil war kita keluar. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Intan. Sekali lagi, saya mewakili tim kelas Ibu Belajar. Semoga tidak kapok ya Dokter Intan untuk diajak kolaborasi lagi. Terima kasih. Oke, baik Ibu-ibu semuanya, saya tutup kelas di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat mempersiapkan buka puasa Ibu-ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum Mbak. Mari semuanya. Saya izin leave.